Karena jebakan dari ingin membawa moral dalam humor adalah kadang kita jadi lebih pengen terlihat dan terdengar benar dan keren daripada terlihat dan terdengar lucu. Oke. Jadi beat the purpose dari komedi. Yes. Menurut gua dalam konteks karya apapun, gua udah ngomong ini di berbagai macam podcast. Seni harus di atas pesannya. Saat pesan ada di atas seninya, menurut gua si pembuat seninya cuman pengen masturbasi intelektual aja gak sih? Coba lihatlah, aku keren, aku adalah pembela kebenaran. Paman. Ya. Paman kan dikenal sebagai komedian yang komedinya tuh berani lah gitu. Komedinya tuh tipis-tipis, kadang bisa bikin orang marah, bisa bikin orang tersinggung, tapi juga bisa bikin orang kayak ngakak banget gitu. Ya. Nah, ketika Paman berkarya itu pernah gak sih Paman bikin materi terus kayak aduh nggak jadi ditampilin deh ya, karena mempertimbangkan masalah moral atau mempertimbangkan ya penonton, ketersinggungan penonton gitu. Oke. Kalau materi yang gue keluarkan di panggung show gue itu nggak pernah gue tarik lagi. Jadi apalagi show off air ya. Kalau misalnya show off air gue keluarin itu nggak pernah gue tarik lagi. Karena materi itu sudah melalui proses latihan, pertimbangan dan segala macam bentuk mitigasi resiko. Jadi nggak pernah. Tapi kalau misalnya jokes yang gue post di sosial media gue, yang akhirnya gue tarik lagi, ada beberapa. Tapi pertimbangannya bukan pertimbangan moral, pertimbangannya lebih ke karena gue merepresentasikan mungkin pada saat itu gue lagi menjadi brand ambassador brand tertentu, atau mungkin pada saat itu gue lagi menjadi representatif brand tertentu. Akhirnya kalau misalnya gue post terus gue lihat kayaknya arahnya agak jelek deh, jadi gue take down. Jadi lebih ke arah profesionalisme aja sih. Tapi kalau dari karena moral sih nggak ada ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Paman dalam berkomedi itu, dalam berkarya ada batasan moralnya nggak sih? Nggak ada sebenarnya. Karena kalau kita berpegang kepada salah satu unsur utama dalam membuat jokes tuh yang harus kita lihat intensinya sebenarnya. Intensi jokes itu kan tujuannya adalah membuat tertawa. Ya kan, tujuan utamanya adalah kita melakukan sesuatu untuk membuat orang tertawa gitu. Jadi sebenarnya intensinya adalah membuat orang tertawa gitu. Tidak ada intensi lain dalam jokes selain membuat orang tertawa gitu. Cuman memang di sebuah jokes memang perlu objek memang. Perlu ada yang ditertawakan. Perlu ada yang ditertawakan. Entah itu bisa diri sendiri, entah itu bisa sebuah keadaan, entah itu bisa sebuah lembaga, entah itu bisa sebuah kepercayaan mungkin. Intinya perlu ada objeknya. Atau kalau dalam bahasa komedinya perlu ada korbannya, quote on quote ya, quote on quote gitu. Sehingga inilah yang bikin problematik saat kita bikin sebuah jokes. Karena apa yang penting buat setiap orang berbeda-beda. Apa yang penting buat kamu, apa yang penting buat gua, apa yang penting buat kru kita di sini, bahkan apa yang penting buat yang menonton di rumah itu beda-beda. Bisa jadi yang penting buat lo misalnya A dan B. Yang penting buat gua adalah C dan D. Gitu. Dan yang penting buat yang nonton di rumah adalah E dan F gitu. Bagaimana seorang komedian bisa membuat jokes kalau kita menghargai apa yang sakral buat semua orang yang ada di dunia ini. Nanti ujung-ujungnya jadi tidak bisa ngomong. Iya, jadi nggak ada ya. Tapi gimana cara kita mengambil batasan? Oh ini valid komedi atau wah ini mah udah nyerempet ngebully gitu.
cilakanya adalah sebenarnya ini perlu usaha, perlu effort dari dua pihak. Si pembuat jokes dan si penikmat jokes. Okay. Tanggung jawab dari penikmat jokes adalah saat mereka datang dan melihat ada komedian mengeluarkan sebuah statement, mereka harus datang dengan mindset bahwa ini adalah jokes dan intensinya membuat orang tertawa. Sehingga kalau ada beberapa jokes yang memang tidak kena di mereka, ya mungkin targetnya bukan buat mereka gitu. Jadi dari sisi yang menonton harus paham saat melihat sebuah jokes, mereka harus melihat bahwa ini memang sebuah teknik, sebuah ramuan komedi yang memang diciptakan untuk membuat tertawa target audiensnya gitu. Dan bisa jadi karena sekarang di sosmed itu semuanya bisa viral kemana-mana, bisa jadi saat kita tidak merasa itu lucu, bisa jadi jokes itu memang bukan untuk kita gitu. Nah tapi tanggung jawab dari kitanya, dari si pembuat jokesnya adalah ya memastikan bahwa jokesnya bisa di crafting selucu mungkin sehingga saat nanti mungkin ada masalah dari jokes tersebut, si pembuat jokes bisa mempertanggungjawabkan dengan rasional bahwa memang jokes itu dibuat intensinya bukan untuk menyakiti orang gitu. Dia juga bisa menjelaskan alasan kenapa dia membuat jokes tersebut. Jadi dari kedua belah pihak harus ada usaha yang dilakukan biar bisa ketemu di tengah gitu. Okay. Bukan berarti karena jokes itu intensinya untuk membuat orang tertawa dan pada akhirnya kita melupakan crafting di situ. Jadi asal ngomong juga enggak juga. Jadi tugas dari si pembuat jokes adalah membuat jokesnya selucu mungkin untuk target audiensnya, dan dia punya kemampuannya untuk menjelaskan saat jokesnya itu jadi masalah. Dan tugas dari si penonton jokesnya adalah ya mereka harus paham juga kalau jokes itu diciptakan untuk memancing tawa sekumpulan target audiens tertentu yang bisa jadi bukan si penonton jokes tersebut. Kadang kan yang jadi permasalahan gini, jokes yang off air yang memang dibuild spesifik untuk penonton di tempat itu saat itu direkam dan dibawa keluar ke sosial media yang orang-orangnya tidak konsen untuk datang dan mendengar jokes tersebut, itu kan biasanya kan jadi masalah di situ. Yang jadi masalah di situ kayak kasus Gus Miftah itu, itu kan dia bilangnya itu bercanda, melucu, dan audiensnya pada ketawa kan kalau kita lihat tuh. Termasuk secara umum yang ada di sana semua pada ketawa, sekalipun tidak tertawa ya nggak masalah sama jokes gitu. Cuman kan jadi masalah saat itu dibawa ke sesuatu yang lebih ke sesuatu yang lebih luas. Di mana orang tidak mengerti culture di sana, tidak mengerti konteks di sana, tidak mengerti apa di sana gitu. Tiba-tiba mendengar itu bisa jadi tiba-tiba buat orang tersebut itu jadi bukan jokes lagi. Gitu loh. Tapi itu kan yang bikin orang marah karena yang jadi objek tertawaan itu adalah kaum terpinggir lah gitu. Orang itu juga sebenarnya ada nggak sih batasan moral? Kita tuh cuma boleh menertawakan orang yang tidak diopresi gitu, orang yang mungkin in power atau setara sama kita. Kalau yang ada paham-paham yang merasa seperti itu, ada paham-paham humor yang merasa bahwa kita hanya boleh membercandai orang yang jangan punching down tapi harus punching up. Ada paham-paham komedi yang seperti itu. Tapi kalau lo tanya gue secara pribadi sih, menurut gue selama outputnya tuh lucu dan ada orang yang tertawa karena itu dan intensi kita memang bukan untuk punching down, ya menurut gue sah saja. Dan makanya jangan pernah pakai moral kalau mau lihat jokes. Kayak misalnya contoh gini, ini ada sebuah one liner yang sangat terkenal. One liner ini sangat terkenal, ini jokes pendek. Gue nggak tahu siapa pembuat jokes ini originalnya, tapi ini udah jadi anekdot di mana-mana. Misalnya ada jokes seperti ini. Pacar gue nggak bisa ikut gue ke puncak hari ini, karena dia lagi sama suaminya gitu. Oke.
mungkin buat kita harmless kan. Iya. Ya, berarti kan inti dari jokes tersebut ada perselingkuhan yang terjadi di sana kan. Tapi bayangkan kalau misalnya jokes ini kita lempar keluar dan ada beberapa feminis atau SJW yang mendengar ini dan akhirnya mereka merasa jangan menormalisasi ini. Gitu susah kan. Iya. Nah itulah problemnya saat kita pakai kacamata moral untuk nonton humor. Komedi. Karena komedi itu adalah salah satu karya seni yang ada baiknya. Sebelum kita menikmati komedi, semua kacamata moral kita tuh disimpan dulu gitu. Diterima aja itu seperti sebuah karya untuk membuat tertawa aja gitu. Karena jangankan komedi ya, apapun juga kalau dilihat pakai kacamata moral ada yang seru nggak sih? Nggak lucu ya? Iya, ada yang seru nggak sih? Kayak lagunya Ratu. Aku punya teman sepermainan, teman tapi mesra gitu. Kalau itu kita nikmati hanya sebatas, itu kan jelas tentang apa lagunya. Itu tentang ya one night stand sebenarnya, FWB kan, friend with benefit gitu. Saat tidak ada saat tidak ada kacamata moral dalam menikmati karya tersebut, itu akan hanya jadi lagu yang enak aja gitu. Tapi saat lo pakai kacamata moral di situ, lo bisa melihat itu sebagai normalisasi seks bebas. Iya. Ya kan? Atau mungkin lagu Garam dan Madu. Oh iya, itu banyak yang ceramahin malah. Ya menurut gua dan ini tidak hanya berlaku untuk komedi ya. Ini berlaku untuk banyak karya seni. Jangan pakai kacamata moral lah untuk menikmati karya seni, karena pada saat itu dilakukan tidak akan ada yang jadi boleh jadinya. Kayak dan uniknya ya, ini uniknya nih, cuman komedi yang semakin mendekati kenyataan jokesnya orang semakin tersinggung. Tapi kalau seni lain semakin mendekati kenyataan, let's say bilanglah film semakin mendekati kenyataan, nggak akan ada yang tersinggung. Tapi kalau komedi semakin mendekati kenyataan, itu orang akan semakin tersinggung. Contoh, misalnya film nih, semakin sebuah film mendekati kenyataan, misalnya film sadis gitu, dibacok keluar darah, terus ada tulang-tulangnya apa segala macam, orang masih lebih mudah kayak, oh ini seni nih, ini gore, ini adalah kayak The Raid atau apapun itulah. Tapi kalau jokes semakin itu mendekati hal yang real, orang semakin aduh ini kok boleh ketawa nggak ya gitu. Makanya sebenarnya buat kalian para moralis mungkin jangan paksakan seni itu bergerak sesuai dengan standar moral kalian gitu. Seni itu tidak bisa dikungkung dalam sebuah struktur apa ya? Struktur yang memang ya struktur moralitas yang ada perdebatannya sendiri juga. Apakah moralitas ini universal atau lo paham gak sih maksud gue? Jadi ya saat melihat karya seni ya lihatlah itu dengan konteks ingin melihat seni gitu. Jangan pakai kacamata moral, karena saat kalian menggunakan itu dalam melihat karya seni apapun ya yang ada jadi mana yang patut dan tidak patut, mana yang normalisasi dan mana yang tidak normalisasi, dan jadi problematik lah. Tapi kan paman sendiri di luar sebagai peran paman sebagai komedian, paman juga kan punya kerangka moralitas sendiri dong. Yes. Nah, apakah paman pernah memakai komedi sebagai alat untuk mengekspresikan sisi moralitas paman gitu, untuk memframing apa yang baik dan benar gitu? Oh ya, tentu pernah. Sampai akhirnya gua menemukan formula bahwa ini jebakan banyak komedian ya. Ini jebakan banyak komedian.
jebakan banyak komedian itu adalah gini. Sebenarnya komedi itu kan tools. Komedi itu adalah sebuah alat untuk memancing sebuah tawa. Ya, komedi adalah sebuah tools untuk memancing sebuah tawa. Dan tools ini bisa dipakai untuk apapun. Mengutarakan point of view kita terhadap sesuatu, tapi kita sampaikan dengan komedi. Atau mungkin untuk sekedar tidak ada makna di dalamnya, cuman hanya ingin bikin orang ketawa aja untuk ice breaking dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya saat kita ingin menyampaikan moralitas kita menggunakan komedi, yang harus kita ingat adalah jangan sampai preachingnya atau apa ya bahasa Indonesianya preaching tuh? Dakwah, ceramah. Ya, pesannya itu di atas lucunya. Oh, oke. Karena jebakan dari ingin membawa moral dalam humor adalah kadang kita jadi lebih pengen terlihat dan terdengar benar dan keren daripada terlihat dan terdengar lucu. Oke. Jadi beat the purpose dari komedi. Yes. Itu. Menurut gua dalam konteks karya apapun, gua udah ngomong ini di berbagai macam podcast. Seni harus di atas pesannya. Saat pesan ada di atas seninya, menurut gua si pembuat seninya cuman pengen masturbasi intelektual aja gak sih? Coba lihatlah aku keren, aku adalah pembela kebenaran gitu. Dan gue sedang menghindari ada di fase seperti itu. Apalagi makin kesini kan banyak sekali pahlawan-pahlawan. Kalau gue sih melihatnya banyak sekali orang-orang yang ingin menggunakan komedi sebagai satir untuk mengkritik hal-hal tertentu yang which is gak apa-apa dan bukan sesuatu yang baru anyway. Itu sudah dilakukan selama ratusan tahun oleh berbagai macam komedian dari berbagai macam negara gitu. Tapi orang-orang ini biasanya terjebak dalam sebuah situasi di mana pada akhirnya mereka jadi lebih pesannya jadi di atas lucunya gitu. Dan akhirnya saat gue melihat yang kayak gitu kayak dalam hati, lu komedian atau aktivis gitu. Oh, oke. Jadi bukan seni lagi. Kenapa lucunya ketinggalan di pintu sana gitu. Kenapa sekarang gue nonton lu jadi lebih kebanyakan benernya daripada lucunya gitu. Nah kalau buat gue sekarang lagi pengen menjadi purist, dimana kalau poinnya baru bener, gue gak mau ngomong. Jadi menurut gue punya poin yang bener itu baru setengah jalan dalam menciptakan komedi. Jadi punya poin yang benar is one thing, tapi setelah itu kalau udah lucu baru dikeluarin. Oke. Kalau poinnya baru benar, itu baru setengah jadi itu. Ibaratnya masakan tuh belum. Itu belum bisa jadi komedi, itu masih menurut aktivisme saya, gitu ya. itu masih aktivisme gitu. Makanya menurut gue dan gue tidak merasa ada challenge-nya ya. Kayak berkomedi di point of view yang banyak orang setuju. Pak Maman gak tertarik untuk ngambil jalur populis gitu? Pada akhirnya saat kita mengambil jalur populis itu memanjakan teknik menulis kita, itu memanjakan ketajaman kita sebagai seorang komedian, sehingga akhirnya pikiran kita tidak dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya membuat sebuah poin yang tidak populer di satu masyarakat, di sebuah masyarakat itu bisa jadi lucu. Karena membuat poin yang populer di masyarakat dan menjadi lucu itu menurut gue nggak ada craftingnya. Karena dari awal it's there gitu. Misalnya contoh kita jokes Indonesia gelap. Ya karena dari awal sudah banyak orang yang setuju dengan Indonesia gelap ya craftingnya tidak akan sesulit. Bagaimana caranya kita bisa bikin sebuah point of view di mana orang tuh ya benar juga ya sebenarnya, ngerti nggak maksud gue? Jadi gue kesini nih makin men-challenge. Ini tidak untuk siapa-siapa, ini lebih ke untuk diri gue. Gue menghindari diri gue ada di suara banyak orang. Bukan karena gue tidak setuju dengan poin-poinnya, karena kan gini lagi-lagi
Ini dari kacamata komedi ya tentunya ya. Ini dari kacamata komedi ya. Tentunya kalau poin-poin seperti pemerintah harus dikritik, hal-hal yang seperti itu ya pasti gue sepakat lah. Ya. Tapi kalau dari segi crafting dan segi jokes, gue masuk ke situ, gue tidak merasa ada yang spesial dan lucu di situ. Karena apa istimewanya kita membawakan sebuah hal yang memang dari awal orang udah setuju. Keindahan sebenarnya dari sebuah komedi adalah kita datang dan membuat orang pada akhirnya anjing nih orang lucu banget, mana bener lagi walaupun gue awalnya nggak setuju nih sama poin dia. Tapi anjing lucu bener lagi. Nah, gue mendapatkan kenikmatan makin kesini tuh di situ gitu. Dan letak kreativitas dari crafting komedinya di situ. Kayak misalnya contoh, saya tidak akan bawakan di sini. Contoh kayak gue punya jokes yang gue yakin ini lumayan panjang sih, mungkin 10 menit jokesnya. Yang gue yakin bisa mengubah point of view orang mengenai pesugihan. Ya, karena jujur gue ya Coki Pardede sangat setuju dengan pesugihan dan tumbal-tumbal. Why so? Nah itu ada jokesnya panjang. Karena menurut gue saat orang merasa tapi kan itu perjanjian dengan iblis, tapi kan enggak. Karena gue bisa kasih gue waktu 10 menit, gue bisa bikin kalian ragu dan menumbalkan keluarga kalian. Dan itu letak seninya sebenarnya. Nah menurut gue letak seninya di situ gitu. Saat kita bisa datang dengan sebuah pendapat yang berbeda dengan apa yang sudah ada secara umum, normatif. Nah makanya, tapi lagi-lagi tentunya di situ kan itu kan teknik crafting ya, teknik kreativitas ya. Jangan lo lihat pakai kacamata moral. Dari awal gitu dulu gitu. Nah susahnya sekarang adalah semuanya dilihat pakai kacamata moral sekarang. Jadi ya susah. Coba lo bayangin kalau lagu dilihat pakai kacamata moral, ada berapa lagu enak yang akhirnya nggak bisa kita dengar? Kan banyak lagu-lagu itu kan ngomongin hal-hal yang berdosa ya, misalnya party, ya seks ya. Ada berapa persen lagu hip hop yang tidak bisa kita dengar? Kalau stance utama karya seni itu harus berasas moral. Kayaknya hip hop tuh hedon banget kan biasanya. Yes. Ada hip hop yang tidak seperti itu, yang klasik hip hop. Kayak Kendrick Lamar pun tidak seperti itu. Tapi kan di distrack-distracknya Kendrick Lamar juga kan ada kata-kata kayak misalnya yang menganjurkan kayak apa ya namanya ya, kayak di distrack misalnya Tupac dengan Notorious B.I.G. itu kan tentang saling membunuh dan yang lain-lain gitu. Ya intinya kalau apapun pakai kacamata moral sih susah ya. Jadi berhentilah jadi generasi yang tidak asik. Terutama ketika sedang menikmati karya seni. Iya betul. Lo punya lagu favorit nggak? Ada nggak lagu favorit yang kalau lo pikir-pikir anjing nih liriknya bangsat juga nih, ada nggak? Ada lagunya Billie Eilish yang mana? Yang apa? Lunch, judulnya Lunch. Oke, itu basically tentang apa? I can eat her for lunch. Terus aku kayak nakal banget karena kan awal-awal dengerin Billie Eilish dia tuh lagu-lagunya kan dark dan depresif ya. Yes. Sekarang dia lagi di fase centil. Betul. Dan centilnya sangat seksual sekali gitu. Ya. Jadi aku gitu, ini nakal banget tapi lagunya enak. Iya betul. Dan bayangkan kalau misalnya semua karya seni entah itu humor, entah itu apapun dilihat pakai kacamata moral ya susah. Tidak semua orang yang punya influence tuh punya tanggung jawab untuk mendidik itu juga. Dan
seniman itu tidak punya tanggung jawab moral ya. Ya. Karena tugas mereka membuat karya seni. Betul. Sebenarnya tanggung jawab gini, kadang kan lo bayangin kalau lagu lo didengar anak-anak. Lo bayangin kalau jokes lo didengar anak-anak. Biasanya ini concern orang tua ya. Lo Anda dong sebagai orang tua atur anak Anda jangan dengar lagu kita dan yang lain-lain gitu. Atau setidaknya anak kalian itu dikasih pemahaman yang cukup untuk bisa mendiskrin mana yang boleh dia dengar sesuai dengan umurnya dan yang lain-lain gitu. Karena kalau solusinya adalah menutup sumber hiburan, sumber informasi, pada akhirnya ditutup semuanya, nggak bisa gitu dong. Jadi memang kalau lo tanya humor sih nggak ada batasan moralnya ya. Itu buat saya. Tapi kalau lo tanya komedian lain, jawabannya bisa beda lagi. Mereka akan punya stance moral sendiri gitu ya. Begitu. Paman berkarir jadi komedian berapa lama sih? 10 tahun lebih nggak? Dari 2000. Sorry ya, gue hitungnya 2000. Gue pertama kali terjun tuh 2012 ya, bilang aja 2013 ya. Berarti 2014 ya 12 tahun lah. Itu Paman ngerasa nggak semakin generasi semakin sensitif? Atau enggak juga? Gua rasa karena ada sosial media aja sih. Oke. Karena ada sosial media, jadi jangkauannya lebih luas. Jadi jangkauannya lebih luas dan reaksinya juga jadi lebih banyak. Jadi menurut gua paling dari pelaku seninya sendiri sih harus sudah paham bahwa apapun yang dikeluarkan di sosial media, reaksi orang sih sudah di luar kendali kita untuk mengendalikan gitu. Dan kebanyakan yang terjadi kasusnya kalau ketersinggungan dalam komedi yang kayak gue bilang tadi, Kumail ya, jokesnya itu tadinya ditaruh untuk spesifik grup tertentu di tempat tertutup tertentu karena direkam, terus dibawa ke tempat yang lebih luas, banyak orang yang udah nggak dapat, yang memang dari awal mereka nggak tahu, mereka tidak memposisikan diri sebagai penikmat komedi, dan tiba-tiba denger loh ini apa nih, maksudnya apa nih gitu sebenarnya. Jadi memang kalau dari gue sendiri, gue selalu memilah-milah sekarang di mana gue mengeluarkan jokes tertentu dan di mana gue lebih baik tidak mengeluarkan jokes tertentu gitu. Karena gue menimbang juga ini orang bisa menerimanya atau tidak gitu. Lebih ke arah situ sih gue. Makanya kan banyak jokes gue tuh sekarang di konten yang berbayar. Karena itu orang-orang yang memang memberikan konsen untuk gue pengen nikmatin jokes gitu. Yes. Dan sebenarnya kalau ada yang bisa dipelajari dari Gus Miftah adalah kalau beliau pengen bikin ceramah-ceramah lagi, tidak perlu direkam lah. Biarkan apa yang ada terjadi di sana ya untuk konsumsi orang yang ada di sana aja gitu. Karena kan sebenarnya itu yang jadi problematik, diambil terus ditaruh ke tempat yang lebih luas, terus akhirnya orang jadi bermasalah gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi Paman tiap generasi kan selera humornya beda nih ya. Paman ngikutin nggak misalnya kayak jokesnya ya Gen Z, Gen Alpha? Paman millennials? Ya, gue millennials. Dulu tuh waktu lagi remaja aku ngakak banget baca Kambing Jantannya Raditya Dika. Lucu banget kok itu. Dan masih ada bukunya kan di rumahku, di rumah orang tuaku. Terus pas aku baca lagi kayak, kok dulu aku waktu masih sekolah aku ketawa banget sama ini ya. Kayak udah nggak lucu sama sekali gitu. Terus aku menyadari kalau misalnya makin generasi selera humor itu kayak berubah. Nah, Paman merhatiin itu nggak? Dan Paman dalam kesenian memperhatikan selera komedi di pasar nggak? Ya. Yang gue tangkep kalau Gen Z ini kebanyakan nih selera kayak gini, karena Gen Z ini memang adalah sebuah generasi di mana mereka ini generasi yang sangat peduli dengan hal-hal sosial. Mereka sangat peduli dengan aktivisme. Sehingga Gen Z ini lebih cenderung tertarik dengan segala macam karya seni yang sifatnya tuh perlawanan dan apa sih namanya, dan kritik gitu. Tapi kan ada juga selera Gen Z yang nggak jelas gitu loh, kayak humor TikTok
Paman tahu nggak kayak Ya. musiknya apa, tulisannya apa, Ya ada. ekspresinya apa gitu. Ada. Gue juga mencoba untuk memahami itu ya, karena kan humor tuh seperti itu. Tapi balik lagi karena generasinya berbeda, mereka sekarang lebih aware dengan hal-hal sosial. Makanya mungkin kebanyakan Gen Z itu kalau denger jokes-jokes yang dark atau humor-humor yang dark tuh kayak kaget gitu, kayak kok ini dibercandain, bukannya nggak boleh. Makanya kan cancel culture kan sangat subur di generasi Gen Z kan. Karena mereka banyak, nggak semua ya, tapi banyak dari mereka tuh melihat segala sesuatu tuh menggunakan kacamata moralitas gitu. Ya, sehingga semuanya tuh dituntut untuk apa ya? Untuk punya aspek keteladanan dan kebenaran lah dalam karyanya. Yang which is menurut gua tuh kayak, buat gua pertanggungjawaban seorang komedian itu adalah lucu aja udah. Kalau orang audiens ketawa ya dia berhasil. Ya, kalau audiens ketawa ya dia berhasil. Kalau audiens nggak ketawa ya coba lagi. Ya sorry, jokes gue kurang nih, nanti gue bikin lagi yang lebih baik gitu. Sebenarnya tanggung jawab seorang komedian itu adalah membuat sebuah kelucuan, bukan membuat sebuah perubahan atau membuat dunia ini jadi lebih baik. Karena mereka performer bukan preacher. Yes. Nah, cuman banyak orang yang ketukar-tukar tuh. Kadang jokesnya belum jadi, atau mungkin mereka udah puas aja dengan punchline yang pada akhirnya ya puji saya adalah pilar kebenaran. Ya mereka puas aja dengan yang jokes-jokes gitu. Yang which is gak apa-apa juga. Setiap orang kan berpilih gitu. Tapi kalau gue analoginya kayak gini, kayak komedian yang penting lucu. Mau premisnya dipakai apapun yang penting lucu. Lo kayak rumah makan yang penting kan apa? Makanannya enak kan? Rumah makan yang penting makanannya enak kan? Menurut lo kalau misalnya ada rumah makan, aduh rendang kita sih gak enak pak, tapi sabun kita ramah lingkungan, kan apa sih? Iya. Telur dadar kita nggak enak sih pak, tapi plastik kita dari singkong gitu misalnya. Tapi sedotan kita sedotan besi, kayak apa sih? Padahal kan jualannya rendang. Ya yang penting kan enak gitu makanannya gitu kan. Ya tapi balik lagi ya beda-beda kan setiap orang kan gitu. Jadi gue juga sangat menahan diri untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang baunya jadi opini gitu. Opini itu baru setengah menjadi jokes gitu. Dan lo punya opini, gue punya opini, kru kita punya opini, penonton di sini juga punya opini. Sehingga menurut gue pada akhirnya nggak ada yang spesial dari opini. Lo punya, gue punya, nih siapapun punya. Yang bikin beda tuh craftingnya menurut gue. Jadi opini ya, kalau ada bahasa Inggrisnya opinion is like an asshole. Semua orang punya. jadi kayak nggak usah nyodorin asshole masing-masing. Iya, tapi crafting. Nah, lo bisa nggak bikin opini lo selucu gue? Nah, itu baru ada, itu baru semua orang nggak punya tuh. Kalau gue sih kayak gitu. Ya. Yaudah, Paman, ini aku tutup, terus nanti aku mau nanya-nanya soal eksistensialisme. Boleh. Okay. Boleh. Teman-teman gimana nih kalau menurut kalian, apakah dunia ini orang-orangnya menjadi tambah sensitif? Terus teman-teman sebagai penikmat komedi, menurut kalian perlu nggak sih ada batasan moral dalam berkomedi? Setuju nggak sama Paman atau nggak setuju? Tulis aja di kolom komentar ya. Makasih Paman, makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya.